aku Sufyan, anak teknik Uniba, dan ini adalah kisahku. Kamu lah sibuk nggak? Kamu kan anak FK, jadi aku pengen sesuatu, boleh nggak? Kenapa tuh? Punggung aku tuh sering sakit, badan juga lemes, kira-kira kenapa ya? Jadi aku tuh lagi ada deadline skripsi dalam 3 bulan ini, jadi kan sering begadang, ngopi juga, terus jadi jarang olahraga. Hati-hati loh kalau dibiasain kayak gitu. Nanti pengaruhnya ke ginjal kamu. Kamu jadi sakit ginjal, terus jadi gagal ginjal deh. Emang gagal ginjal teh apa? Gagal ginjal. Jadi, di tubuh kita terdapat dua ginjal. Nah, setiap harinya kedua ginjal menyaring sekitar 120-150 liter darah dan menghasilkan sekitar 1-2 liter urin. Tubuh kita mempunyai sepasang ginjal, yang bagian kirinya terletak lebih tinggi dibandingkan ginjal kanan. Anatomi ginjal sendiri dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari paling luar yaitu korteks ginjal, yang berfungsi untuk melindungi struktur bagian dalam ginjal dari kerusakan. Bagian yang lebih dalam, yaitu medula renal. Di dalamnya terdapat piramida ginjal atau renal piramid. Bagian ini merupakan struktur kecil yang mengandung nefron dan tubulus. Pada masing-masing ginjal terdapat 1 juta nefron yang bertugas untuk menyaring darah, menyerap nutrisi, dan membuang zat sisa hasil metabolisme melalui urin. Masing-masing nefron sendiri terdiri dari struktur yang berisi korpus renal atau badan Malpighi. Korpus renal ini terdapat 2 bagian, yaitu glomerulus dan kapsula Bowman. Selanjutnya yaitu tubulus renal. Tubulus renal ini merupakan kumpulan tabung yang menjalar dari kapsula Bowman menuju tabung pengumpul atau tubulus collectivus yang terdiri dari tubulus proximal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Selanjutnya yaitu ductus collectivus atau ductus pengumpul yang masih merupakan bagian dari medula ginjal, berfungsi untuk menyaring cairan keluar dari nefron. Setelah dari ductus collectivus, cairan akan bergerak ke pelvis ginjal. Masuk bagian yang paling dalam yaitu pelvis ginjal. Bagian ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Bagian pertama dari pelvis ginjal sendiri mengandung kaliks yang bertugas untuk mengumpulkan cairan sebelum bergerak ke kandung kemih. Nah, masuk ke definisi penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal merupakan penurunan fungsi ginjal untuk menyaring darah dalam tubuh, yang apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan gagal ginjal kronik. Fakta menunjukkan bahwa gagal ginjal kronik merupakan salah satu penyebab kematian di dunia peringkat ke-18 dengan prevalensi global sebesar 13,4% dan di Indonesia sendiri prevalensi sebesar 0,2%. Berdasarkan karakteristik umur, prevalensi tertinggi pada kategori usia di atas 75 tahun di mana mulai terjadi peningkatan pada usia 35 tahun ke atas dengan prevalensi pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Gejalanya sendiri dapat bervariasi sesuai dengan kerusakan ginjalnya. Pada umumnya, diawali dengan nyeri punggung secara tiba-tiba, bengkak terutama pada kaki dan pergelangan kaki, dan kelopak mata, demam yang tiba-tiba, sering merasa lemas, mual dan muntah, dan perubahan jumlah kencing dalam sehari. Penyebab dari gagal ginjal sendiri secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prerenal, yaitu volume yang depresi seperti mual, muntah, perdarahan hebat. Yang kedua, ada intrinsik, yaitu kelainan dari ginjal itu sendiri seperti penyakit glomerulonefritis, lupus, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada postrenal, yaitu adanya penyakit di luar ginjal yang mempengaruhi. Patofisiologi dari penyakit gagal ginjal sendiri yaitu karena adanya penyakit yang mendasari. Akhirnya terjadi proses adaptasi yang berlangsung singkat di nefron dan akhirnya diikuti oleh proses maladaptasi berupa sklerosis nefron yang tersisa. Proses ini akhirnya diikuti dengan penurunan fungsi nefron yang progresif walaupun penyakit dasarnya sudah tidak aktif lagi. Untuk mencegah progresivitas gagal ginjal dan mengatasi komplikasinya bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pemenuhan nutrisi dengan cara diet, yaitu cukup protein, cukup garam, cukup kalium, cukup fosfor. Lalu yang kedua, modifikasi gaya hidup dengan dilakukan pengaturan berat badan. Yang ketiga, mengobati penyakit lain atau penyakit penyebab seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Nah, karena gagal ginjal merupakan penyakit yang seumur hidup, maka untuk mengganti fungsi ginjal dalam tubuh bisa dilakukan dengan replacement terapi atau cuci darah dan transplantasi atau cangkok ginjal. Untuk mencegah terjadinya gagal ginjal, maka yang dapat dilakukan dengan awasi. A. Awali dengan minum yang cukup minimal 2 liter per hari dan tidak sering menahan kencing. B. Waktu istirahat yang cukup. A. Atasi 2 penyakit penyebab utama gagal ginjal yaitu diabetes mellitus dan hipertensi dengan cek gula darah dan tekanan darah rutin. S. Selalu mengontrol stres. I. Ideal dalam berat badan dengan berolahraga. Semenjak saat itu, aku lebih memperhatikan pola hidup yang lebih sehat. Dan teruntuk kamu, tolong jaga ginjalmu seperti kamu menjaga pasangan hidupmu.